Kisah Nabi Yunus alaihissalam lengkap dari awal sampai akhir dalam perut ikan paus. Semoga keselamatan untuk kita semua. Pada kali ini saya ingin berbagi kisah Islami yang inspiratif, yaitu tentang kisah Nabi Yunus yang dimakan ikan paus, lengkap dari awal hingga akhir. Semoga setelah mengetahui cerita nyata ini akan memperbanyak wawasan keislaman kita semua. Kisah Nabi Yunus ini kita ambil dari beberapa referensi yang sudah banyak digunakan untuk berdakwah atau ceramah tentang Nabi Yunus. Bisa untuk segala usia, anak-anak, remaja, dewasa, dan untuk orang tua pun masih dianjurkan sekali. Cerita Nabi Yunus ini sebenarnya kisah nyata yang ada dalam Al-Quran dan hadis yang bisa dikatakan sejarah para nabi dan rasul. Dan Nabi Yunus alaihissalam ini juga masuk pada jajaran ke-25 nabi yang wajib kita ketahui. Untuk lebih jelasnya, kita seolah-olah kita hidup di zaman Nabi Yunus alaihissalam ya. Kisah Nabi Yunus kita awali dengan garis keturunan atau nasabnya, yaitu Ibnu Sa'ad mengatakan bahwa Yunus bin Matta dari keturunan Binyamin bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim Yunus adalah salah seorang nabi dalam agama Samawi yang disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Yunus dan dalam Alkitab dalam kitab Yunus. Ia ditugaskan berdakwah kepada orang Assyria di Ninawa, Irak. Namanya disebutkan sebanyak 6 kali di dalam Al-Quran dan wafat di Ninawa, Irak. Dalam kisah Nabi Yunus disebutkan bahwa Yunus bin Matta semula adalah seorang rasul yang dikirim kepada Bani Israel, yang dirinya menegaskan berulang-ulang bahwa akan ada bencana besar apabila Bani Israel tidak mau bertobat. Ketika Yunus sangat yakin bahwa ada bencana besar segera menimpa Bani Israel, pada akhirnya ia mendapati banyak orang di antara Bani Israel bertobat karena ada nabi lain yang berhasil mengajak mereka meninggalkan berhala-berhala. Yunus pun menganggap dirinya sendiri sebagai seorang pendusta dan menjadi kesal dan tidak mau diutus oleh Allah ketika mendapat perintah untuk memperingatkan penduduk Ninawa, suatu kaum yang keras kepala, penyembah berhala dan suka melakukan kejahatan. Yunus pun meninggalkan Israel dalam keadaan marah dan malu dan ingin pergi sejauh mungkin, walaupun ia mengakui dan menerima tugas ini setelah mendapat cobaan berat. Secara berulang kali Yunus memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau berubah, apalagi karena Yunus bukan dari kaum mereka. Hanya ada 2 orang yang bersedia menjadi pengikutnya, yaitu Rubil dan Tanuh. Rubil adalah seorang yang alim bijaksana, sedang Tanuh adalah seorang yang tenang dan sederhana. Kisah Nabi Yunus selanjutnya adalah keadaan Yunus sebelum ke Ninawa tidak menentu. Ia mengembara tanpa tujuan dengan putus asa dan merasa berdosa. Akhirnya ia tiba di sebuah pantai dan melihat sebuah kapal yang akan menyeberangi laut. Ia menumpang kapal itu, dan ketika telah berlayar tiba-tiba terjadi badai yang hebat. Kapal bergoncang dan para penumpang sepakat untuk mengurangi beban dengan membuang barang bawaan mereka. Tetapi kapal masih juga bergoncang hebat. Akhirnya mereka sepakat salah seorang dari mereka harus dibuang ke lautan
Ya, membuangi satu di antara mereka ke laut. Undian pertama jatuh pada Yunus, namun undian diulang karena penumpang merasa Yunus tidak layak dibuang, sedang ia orang yang mulia. Lalu, undian pada pengulangan yang kedua dan ketiga tetap nama Yunus yang keluar. Yunus sadar itu adalah kehendak Allah. Kemudian, ia rela menjatuhkan diri ke laut. Allah kemudian mengirim ikan nun atau paus untuk menelan Yunus. Di dalam perut ikan nun, Yunus bertobat, meminta ampun dan pertolongan Allah. Ia bertasbih selama 40 hari dan berkata, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tiada Tuhan melainkan Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah orang yang telah berbuat zalim. Allah mendengar doa Yunus dan memerintahkan ikan nun mendamparkan Yunus di sebuah pantai. Allah yang Maha Penyayang. Lalu Allah menumbuhkan pohon labu agar Yunus yang kurus dan lemah tak berdaya dapat bernaung dan Allah mendengar doa Yunus dan memerintahkan ikan nun mendamparkan Yunus di sebuah pantai. Allah yang Maha Penyayang menumbuhkan pohon labu agar Yunus yang kurus dan lemah tak berdaya dapat bernaung dan memakan buahnya. Setelah pulih, ia diperintahkan ke Ninawa, di mana penduduk Ninawa yang beriman kepada Allah Yunus kemudian mengajari mereka tauhid dan menyempurnakan iman mereka. Diketahui ikan paus tidak punya gigi taring. Mereka makan dengan cara menghisap sejumlah besar air dan menyaring hewan-hewan kecil seperti plankton untuk memenuhi perutnya. Air yang terserap itu lalu disumburkannya melalui bagian atas tubuhnya ketika ikan paus muncul ke permukaan. Ikan paus juga setiap setengah jam sekali akan muncul ke permukaan untuk mengambil oksigen dan menyimpannya dalam jumlah besar untuk bernafas selama setengah jam ketika menyelam ke dalam air. Jadi Nabi Yunus tidak tercerna oleh ikan paus dan Nabi Yunus mendapatkan pasokan oksigen ketika ikan paus naik ke permukaan dan menyimpan oksigen dalam jumlah yang cukup. Kisah Nabi Yunus selanjutnya adalah ajaran-ajaran Nabi Yunus itu bagi para penduduk Ninawa merupakan hal yang baru yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Karenanya mereka tidak dapat menerimanya untuk menggantikan ajaran dan kepercayaan yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka yang sudah menjadi adat kebiasaan mereka turun-temurun. Apalagi pembawa agama itu adalah seorang asing, tidak seketurunan dengan mereka. Kisah Nabi Yunus selanjutnya adalah mereka berkata kepada Nabi Yunus, apakah kata-kata yang engkau ucapkan itu dan kedustaan apakah yang engkau ajarkan kepada kami tentang agama barumu itu? Inilah Tuhan-Tuhan kami yang sejati yang kami sembah dan disembahkan oleh nenek moyang kami sejak dahulu. Alasan apakah yang membenarkan kami meninggalkan agama kami yang diwariskan oleh nenek moyang kami dan menggantikannya dengan agama barumu? Engkau adalah orang asing yang datang pada kami agar kami mengubah keyakinan kami. Apakah kelebihanmu sehingga mengajari dan menggurui kami? Hentikan perbuatan sia-siamu itu. Penduduk Ninawa tidak akan mengikutimu karena kami teguh dengan ajaran moyang kami. Nabi Yunus berkata, aku hanya mengajakmu beriman dan bertauhid sesuai dengan amanah Allah yang wajib kusampaikan padamu. Aku hanyalah pesuruh Allah yang ditugaskan mengeluarkanmu dari kesesatan.
dan menuntunmu di jalan yang lurus. Aku sekali-kali tidak mengharapkan upah atas apa yang kukerjakan ini. Aku tidak bisa memaksamu mengikutiku. Namun jika kamu tetap bertahan pada akidah moyangmu itu, maka Allah akan menunjukkan tanda-tanda kebenaran akan risalahku dengan menurunkan azab yang pedih padamu, seperti yang terjadi pada kaum-kaum sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, dan Samud. Mereka menjawab dengan menantang, kami tetap tidak akan mengikuti kemauanmu dan tidak takut ancamanmu. Tunjukkan ancamanmu jika kamu termasuk orang yang benar. Nabi Yunus tidak tahan lagi dengan kaum Ninawa yang keras kepala. Ia pergi dengan marah dan jengkel sambil meminta Allah menghukum mereka. Bagi orang-orang yang berakal dan beriman kepada Allah, dalam kisah Nabi Yunus tersebut terdapat pelajaran dan hikmah yang besar. Mereka senantiasa diselamatkan oleh Allah dari bencana dan musibah apabila mereka bersabar dan senantiasa memohon ampun dan dari petunjuk dan mencari petunjuk kepada Allah. Perbanyak mengingat Allah. Allah memberitahukan umat manusia bahwa Yunus itu termasuk orang-orang yang senantiasa bertasbih dan memohon ampun kepada Allah. Maka kalau sekiranya dia atau Yunus tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Dalam Quran surat Al-Saffat ayat 143 sampai 144. Menurut Dr. Hafiz Abdullah, yang dimaksud dengan orang-orang yang banyak mengingat Allah dalam ayat tersebut adalah orang-orang yang banyak sholat. Sedangkan Yunus adalah orang yang memperbanyak sholat di waktu senang, maka Allah menyelamatkannya di waktu kesempitan atau kesusahan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Peliharalah Allah, niscaya engkau mendapatkannya di hadapanmu. Kenalilah Allah di waktu senang, niscaya Dia mengenalmu di waktu kesempitan. Kembali kepada Allah. Selain itu, pelajaran lainnya yang bisa dipetik dalam kisah Yunus ini hendaknya kembali kepada Allah dan memohon ampun atas segala kesalahannya, sehingga Allah melapangkan kesempitan menjadi keluasaan. Nabi Yunus telah melakukannya dengan meratapi segala kesalahannya dan memohon ampun dari perbuatannya itu. Gambaran ungkapan Nabi Yunus yang mendahulukan kalimat tauhid dilanjutkan dengan tasbih untuk menunjukkan kesempurnaan Allah dan kesuciannya dari segala kekurangan dan kelemahan. Penggambaran ini juga menunjukkan pengakuan seorang hamba atas dosa yang diperbuatnya. Sa'ad bin Abi Waqqas telah meriwayatkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seruan Yunus dalam perut ikan paus dengan ucapan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minad dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, dan sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang zalim. Doa yang tidak ada seorang hamba muslim pun mengucapkan, sedangkan ia berada dalam bencana, kecuali Allah pasti akan memperkenannya. Sabar dan berdakwah. Dalam kisah Yunus ini terdapat pelajaran bagi para juru dakwah atau dai. Mereka hendaknya sabar dengan segala ujian dan cobaan, sebab di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Seperti dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 1-9. Ketika Nabi Yunus meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, ia menunjukkan bahwa dirinya tak mampu bersabar atas sikap umatnya yang suka membangkang. Namun, bila Allah berkehendak, niscaya segalanya mudah bagi Allah. Karena itu, ketika Yunus keluar dari satu kesempitan atau meninggalkan kaumnya, ia justru mendapatkan kesempitan lainnya.
Di antaranya, harus rela menyeburkan diri ke laut dan dimakan oleh ikan paus. Ketidaksabaran Nabi Yunus dalam berdakwah ini disampaikan pula oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagaimana termaktub dalam surat Al-Qalam ayat 48-50. Maka bersabarlah kamu, hai Muhammad, terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam perut ikan ketika ia berdosa dan sedang dalam keadaan marah atau kepada kaumnya, kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya. Benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang soleh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hikmah kisah para pemuda Ashabul Kahfi yang sebelumnya di konten kemarin belum saya lanjutkan, ya, tentang hikmah kisah para pemuda Ashabul Kahfi. Mereka teguh beriman dan senang mengkaji agama, bahkan sedari muda. Secara garis besar, kisah Ashabul Kahfi mengajarkan kepada kaum muslimin tentang pentingnya memanfaatkan para masa muda untuk berjuang di jalan Allah. Seorang pemuda muslim mesti menyadari peran sebagai tunas harapan umat yang akan meneruskan dakwah tauhid di masa depan. Oleh karena itu, tidak ada kecenderungan untuk membuang-buang waktu dengan perbuatan yang sia-sia, seperti halnya para penghuni gua. Kualitas utama yang semestinya dimiliki mereka adalah, pertama, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal ini telah ditegaskan dalam surat Al-Kahf ayat ke-13 yang membuka kisah menakjubkan ini. Kami pisahkan kepadamu, Muhammad, cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Derajat mereka naik pertama-tama karena ada iman di dalam hati. Ayat yang sama juga mengindikasikan iman mesti disertai dengan keinginan yang teguh untuk mempelajari agama dengan sungguh-sungguh. Maka dari itu, Allah menegaskan dalam firman-Nya untuk mereka petunjuk. Ketujuh pemuda tadi setelah beriman juga mengkaji kitabullah dalam konteks zaman mereka Injil dengan serius. Barulah kemudian mereka menyeru kepada pemimpin untuk beriman, menyembah hanya kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan berhala atau sesuatu pun. Ayat selanjutnya menunjukkan adanya kualitas kedua dari para pemuda mukmin yang unggul, keteguhan berprinsip, dan kami meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka pun berkata, Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Mereka tidak goyah dan tidak pula ikut-ikutan dalam kesesatan yang dilakukan para pemimpin, khususnya dari generasi di atasnya. Kualitas ketiga adalah mengamalkan dakwah kepada kaum yang jauh dari nilai-nilai tauhid. Dalam surat Al-Kahf ayat ke-15 menggambarkan hal tersebut. Ketika para ashabul Al-Kahf sebelum berlindung ke dalam gua menggugat manfaat dari penyembahan terhadap dewa-dewi, kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? Sangat banyak kisah dari umat terdahulu yang difirmankan Allah di dalam kitabnya yang mulia, Al-Quran, yang secara nyata menunjukkan betapa besar faedahnya untuk menuntun umat manusia kepada hidayah. Tidak mengherankan karena paparan kisah termasuk media pembelajaran yang penting, apalagi biasanya seseorang mempunyai kecenderungan lebih mudah untuk meresapi pesan-pesan moral dari sebuah
cerita yang sahih. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyampaikan ada 4 faktor yang telah menyebabkan kisah dari Allah Subhanahu wa ta'ala sarana pelajaran yang terbaik, lagi mulia, sempurna, yaitu karena kisah tersebut bersumber dari ilmu Allah, berisi kejujuran, diungkapkan dengan gaya bahasa sastra yang tinggi, jelas lagi terang. Tidak ada perkataan yang lebih jelas dibandingkan kalamullah, kecuali bagi orang yang hatinya sudah disesatkan Allah, sehingga ketika mendengar kisah-kisah yang dituturkan Allah dalam kitabnya, ia mengatakan, ini adalah dongeng-dongeng masa lalu, muncul karena merupakan kehendak Allah. Dengan kisah-kisah tersebut, Allah tidak menginginkan kesesatan ada pada diri kita, atau berbuat curang terhadap hukum yang telah ditetapkan. Namun dengan kisah tersebut, Allah menginginkan agar kita mendapatkan hidayah dan berdiri tegak di atas keadilan. Kisah Ashabul Kahfi merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Kahfi, Allah menyampaikan salah satu kisah kehidupan masa lalu, yakni yang dikenal dengan Ashabul Kahfi, yaitu para pemuda penghuni gua yang dikisahkan secara global. Dalam sebuah keterangan disebutkan bahwa mereka memeluk agama Nabi Isa bin Maryam. Akan tetapi, Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah merajihnya bahwa pemuda-pemuda itu hidup sebelum perkembangan milah Nasraniyah. Seandainya mereka memeluk agama Nasrani, sudah tentu para pendeta Yahudi tidak memiliki data tentang mereka. Sedangkan peristiwa Ashabul Kahfi merupakan tema yang dikemukakan oleh Yahudi kepada kaum Quraisy untuk menguji kebenaran kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Selain pertanyaan tentang Dzulkarnain dan Roh, ini menunjukkan bila peristiwa tersebut sudah terbukukan dalam kitab-kitab ahli kitab dan terjadi sebelum kemunculan agama Nasrani. Bentuk istifham atau kata tanya pada ayat di atas bermakna penafian dan larangan. Maksudnya, janganlah engkau menyangka kisah Ashabul Kahfi atau penghuni gua dan peristiwa yang terjadi pada mereka adalah perkara yang aneh untuk menjadi sebuah tanda kekuasaan Allah dan perkara yang mengagumkan pada ketentuan hikmahnya, hingga beranggapan tidak ada kisah dan peristiwa lain yang sepadan dengannya. Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menakjubkan lagi aneh setaraf dengan tanda-tanda kebesarannya pada Ashabul Kahfi. Bahkan yang lebih besar dari peristiwa tersebut sangat banyak. Allah senantiasa memperlihatkan kepada hambanya tanda-tanda kebesarannya di langit, bahkan pada diri mereka sendiri, sehingga kebenaran menjadi jelas dan kebatilan menjadi jelas pula antara petunjuk dibandingkan dengan kesesatan. Penafian ini tidak ditunjukkan kalau kisah Ashabul Kahfi ini termasuk perkara yang menakjubkan. Justru kisah ini merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah yang mengagumkan. Akan tetapi, sekali lagi, maksud peniadaan ini ialah bahwa peristiwa semacam itu sangat banyak. Jika kekaguman tersebut hanya terpaku dengan kisah ini saja, maka itu berarti mencerminkan kedangkalan ilmu dan akal. Karena orang mukmin semestinya merenungi seluruh tanda-tanda kekuasaannya yang dengannya Allah mengajak para hambanya agar memikirkannya, karena memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan kunci keimanan, jalan menuju ilmu dan keyakinan. Beberapa fakta mengejutkan mengenai kisah Ashabul Kahfi. Kisah dari Ashabul Kahfi terbilang keajaiban misterius karena tidak dijelaskan secara jelas mulai dari jumlah serta lama waktu tinggal di gua. Data-data yang didapatkan saat ini sebagian besar dari penyimpulan beberapa ayat Al-Quran dan sumber penguat.
Berikut fakta menariknya. 1. Tubuh yang tidak menyatu dengan tanah. Dalam suatu ayat Al-Quran disebutkan perkiraan lamanya tinggal di dalam gua adalah mencapai 309 tahun. Jika diperkirakan dengan jumlah waktu tersebut, tubuh manusia kemungkinan besar sudah dimakan oleh para dekomposer dan akhirnya menyatu dengan tanah seperti halnya mayat yang dikubur. 2. Belum 2 ya, lanjutannya. Keajaiban ini diabadikan dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 18 yang intinya menyebutkan Allah membolak-balikkan tubuh mereka, sedang anjing yang ikut serta saat itu menguruskan lengan di pintu goa. Hal ini dibuktikan kebenarannya melalui penelitian ilmiah ratusan tahun setelahnya. Kedua, ditemukannya letak goa setelah lebih 14 abad. Menurut informasi yang dikutip dari buku Pintar Sains, dalam Al-Quran ditemukan keberadaan goa tempat Ashabul Kahfi tertidur. Kesimpulan tersebut ditemukan setelah kejadian sekitar lebih dari 14 abad lamanya. Memang keterangan mengenai hal ini tidak dijelaskan secara detail di kitab suci umat Islam. Pada 1963, seorang arkeolog bernama Rafiq Wafa ad-Dokani menemukan letak goa disebutkan dalam Al-Quran. Daerahnya bernama Ar-Rahib, Yordania. Kesimpulan ini dibuktikan dengan adanya kuburan dengan jumlah seperti di dalam Al-Quran, sedangkan pada mulut goa ada tengkorak anjing. Jumlah pemuda 7 orang dan yang ke-8 adalah anjing. Sekelompok pemuda yang melarikan diri dari desa yang dipimpin oleh Raja Dicyanus berjumlah 6 orang dan bertambah 1, yakni penggembala yang ditemani oleh anjingnya. Dalam hal ini bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa pentingnya selalu husnudon dalam artian toleransi antar sesama makhluk. Keterangan ini diperkuat dengan adanya tengkorak anjing yang terkubur di mulut goa, yakni bertugas sebagai penjaga. Posisinya sendiri sesuai dalam salah satu ayat Al-Quran, yaitu menghadap ke arah luar. Dengan begitu keagungan Allah semakin terbukti karena ada banyak keajaiban. Keempat, penelitian lubang goa. Setelah penemuan yang dikabarkan merupakan goa dari tempat berlindungnya Ashabul Kahfi, diadakan berbagai penelitian khusus untuk memperkuat berbagai argumen. Ternyata terdapat sebuah celah tepatnya di sebuah selatan mengarah ke barat daya dan menjadikan tersinari baik saat pagi atau sore. Desain dari goa ini memang terbilang sangat detail, karena ketika siang cahaya matahari tidak sedikit pun memasuki goa. Hanya saja ketika petang mulai terlihat sinarnya menembus pintu meskipun hanya sesaat. Dengan begitu udara di dalam terasa lebih hangat dan tidak terlalu lembab. Kelima, apa yang ditemukan di lapangan sama persis sesuai di Al-Quran. Kisah dari Ashabul Kahfi sendiri telah diceritakan dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi, termasuk detail desain dari goa, tepatnya pada ayat 17. Secara ringkas dinyatakan bahwa matahari ketika terbit condong ke sebelah kanan dan saat terbenam posisinya menjauh pada arah kiri. Selanjutnya ditemukan keterangan berupa pernyataan bahwa itu adalah sebagian tanda kebesaran Allah sebagai petunjuk agar menambah keimanan hambanya. Jika ingin menjelaskan lebih detail, silakan untuk membaca tafsir yang sudah disusun oleh ulama terdahulu maupun masa kini. Keenam, letak gua Ashabul Kahfi. Meski sampai saat ini lokasi tepatnya gua yang digunakan oleh Ashabul Kahfi masih banyak
diperdebatkan karena masuk berbagai spekulasi. Bagian negara yang pernah dikaitkan yakni bagian benua Asia dan Skotlandia. Namun berdasarkan bukti historisnya mengarah ke daerah Saheb. Berdasarkan bukti tersebut, lokasinya mengarah ke daerah Saihab, tepatnya 13 km sebelah selatan kota Amman, Yordania. Beberapa orang sahabat mengatakan gua berada di Gunung Raqi, Yordania yang pernah dikunjungi dan terdapat tulang belulang di sana. Ketujuh, ditekannya tulisan kuno di dinding gua. Pada dinding gua terdapat tulisan berbahasa kuno yang mengisyaratkan tentang keesaan Allah. Hal ini semakin menguatkan tempat di mana gua yang ditinggali sekelompok pemuda pada saat kabur untuk mencari perlindungan agar dapat mempertahankan keimanannya. Cerita mengenai Ashabul Kahfi sendiri mengandung banyak misteri yang menimbulkan berbagai tanda tanya baik untuk umat Islam maupun para peneliti. Setelah tanda kebesaran Allah ditunjukkan dan diabadikan dalam Al-Quran, diharapkan dapat memperkuat keyakinan sehingga menambah ketakwaan. Yang ke-8, ditemukan adanya bangunan bersejarah. Tepatnya di atas gua ditemukan salah satu situs bersejarah yang ternyata dulunya merupakan gereja dan beralih fungsi di masa Islam telah tersebar berbagai penjuru dunia. Terdapat 7 pilar batu yang tingginya sudah tidak sama lagi, membentuk posisi melingkar dengan kondisi sudah mulai rusak. Bukti penguatnya terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 21 yang menyatakan perintah untuk mendirikan bangunan di atas gua, yakni sebuah rumah peribadahan sesuai ajaran yang dianut saat itu. Memang pada masa Ashabul Kahfi Islam belum berkembang, namun Nabi sebelumnya sudah mengajarkan keesaan. Ke-9, renovasi masjid sebagai situs bersejarah. Kerusakan yang terjadi pada tempat peribadahan yang terdapat di atas gua akhirnya dibenahi tepatnya di tahun 1018 HM 227 Hijriah dan 900 Hijriah. Awal pendiriannya memang ditujukan sebagai gereja, namun setelah Islam datang akhirnya diubah menjadi masjid untuk orang muslim melaksanakan sholat. Selain itu di dalam gua ditemukan makam berjumlah 8 dengan posisi 4 di sebelah kanan dan lainnya berada di kiri. Terdapat pula peninggalan berupa gelang, cincin, uang logam, dan becana berharga. Bukti tersebut semakin memperkuat bukti jika gua ini menjadi saksi kekuasaan Allah. Ke-10, tanah gua di Gunung Rakim berperan untuk menjaga stabilitas tubuh. Berdasarkan penelitian dari seorang pakar arkeolog mengatakan bahwa tanah gua dan lokasi gunung berperan penting untuk menjaga keutuhan kondisi tubuh dari pemuda Ashabul Kahfi. Jika tidak demikian, tentunya sudah menjadi tulang belulang, bahkan tidak ditemukan bukti apapun. Fakta mengejutkan didapatkan yang menyatakan bahwa tanah di sekitar gua mengandung kalsium, karbohidrat, dan magnesium, serta hewan, tumbuhan jenuh dengan radium. Material tersebut menghasilkan sinar alfa, beta, dan gamma, sehingga dapat menetralkan kondisi daging. Adanya tanda kebesaran Allah bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan umat muslim. Pada beberapa firman-Nya disebutkan bagi orang-orang yang berpikir hal itu bisa menjadi bukti nyata. Hanya saja saat ini sering diabaikan oleh masyarakat. Demikian penjelasan mengenai kisah Ashabul Kahfi yang perlu kita ketahui untuk meningkatkan kadar ketakwaan kepada Allah. Agar lebih memahami maknanya, sebaiknya membaca tafsir atau terjemahannya.